Baik, terima kasih. Tahan dulu Bapak Ibu sebentar, tahan. Tahan dulu ya. Ini antusiasmenya luar biasa. Baik yang siap bertanya melalui pertanyaan secara lisan, secara verbal, ataupun dari grup chat. Tapi alhamdulillah tadi para narasumber sudah menjawabnya pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya saya buka untuk 3 penanya lagi. Kami persilahkan. Terakhir ya Pak Im ya? Ya, kita masih punya waktu 30 menit lagi. Saya buka untuk 3 penanya lagi. Ya. Silakan. Ya, Ibu Maria. Ibu siapa, Bu? Ibu Marina ya? Halo? Ibu Marina dari mana? Dari Banyuasin, Pak, Sumatera Selatan. Oke, Sumatera Selatan, Banyuasin. Selanjutnya setelah Bu Rina siapa? Halo? Halo. Saya Pak. Halo. Ini Pak, Sandra Elita dari Sumbar Pak. Sumbar, Sandra. Sumatera Barat. Ya, Sumbar. Baik. Ibu Marina, kemudian Ibu dari Sumatera Barat siapa namanya? Sandra. Baik. Sandra Elita. Yang ketiga, satu lagi. Tato. Toto. Mas Rato Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Oh ya. Dari mana Pak? Sulawesi Tenggara Pak. Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Oke, dari Sulawesi Tenggara Pak. Mas Rato ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Silakan Ibu Marina dulu. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin saya tujukan kepada Bapak Wiwit ya. Karena di masa pandemi ini kita sudah mengalami pembelajaran jarak jauh itu antara guru, siswa didampingi oleh orang tua. Nah, gimana nih Pak Wiwit kalau kan guru kita tidak semua mahir tuh tentang IT. Apakah ada solusinya bagi guru yang masih gaptek gitu, sama guru-guru yang mungkin sudah lama, sehingga pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Itu saja Pak, makasih. Gimana? Ada lagi? Ibu Sandra silahkan. Ya Pak, gini Pak, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya kepada Bapak Wiwit. Sebelum kita membuat program pembelajaran, Pak, kita harus melakukan asesmen terhadap anak kita terlebih dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana cara kita melakukan asesmen kepada siswa kita yang baru masuk? Karena pendaftaran ini kita lakukan secara online, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Siska. Itu bertanya tentang asesmen secara online seperti apa katanya, kata beliau. Sandra. Dan terakhir. Ibu Sandra. Sorry. Bu Sandra. Siska yang mana itu? Terakhir dari Pak Mas Rato, Bau-Bau. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya barangkali bertanya kepada Pak Agus Irawan, Densus, dan juga ingin mengambil sedikit materi yang dibawakan oleh Pak Wiwit tadi, bahwa kami sesuai pengalaman di lapangan bahwa tadi sudah disampaikan materi dari pertama sampai terakhir juga begitu Pak Wiwit, bahwa memang itu sudah sangat sesuai apa yang kami sudah lakukan di lapangan Pak, baik prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh, tentang teknik pendampingi pembelajaran, atau tetap terhadap orang tua yang mendampingi di rumah. Nah, bagaimana peran guru dalam hal ini Pak? Itu sebagaimana juga disampaikan dari Wakatobi tadi bahwa sudah melakukan pembelajaran dengan sistem guru kunjung.
Karena otomatis kami di sini Pak tidak semuanya juga sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Wiwit Irawan bahwa tidak punya HP yang Android atau mungkin HP yang ini tidak bisa mungkin lewat SMS apa namanya WA ya. Jadi kami di Sulawesi Tenggara khususnya di tempat kami di Bau-Bau Pak, itu kebanyakan yang guru-gurunya adalah non-PLB. Nah, mereka banyak kendala-kendala yang didapatkan di lapangan. Nah, bagaimana teknik-teknik bagaimana melaksanakan tentang kurikulum tadi. Nah, yang kedua adalah tadi juga sudah disampaikan oleh teman tadi bahwa sistem PPDB online. Nah, itu kendala-kendala yang kami dapatkan di lapangan, sementara saat ini adalah masih dalam tahap penerimaan PPDB. Saya kira kita Pak demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, mohon tahan sebentar. Saya cek dulu chattingan nih. Banyak juga yang masuk dari chat. Nah, ini dari Pak Erik Iskandar ini. Pak Wiwit, izin bertanya bagaimana dengan program PJJ untuk siswa yang di tengah pandemi ini ingin pergi ke sekolah, tidak mau belajar di rumah. Ya, jadi dia tetap ingin ke sekolah gitu. Dan orang tua merasa kesulitan memberikan arahan untuk membimbing anaknya itu. Itu tambahannya dari Pak Erik Iskandar tuh. Pertama tadi dari Bu Marina tentang kompetensi guru di bidang IT di masa pandemi ini ternyata ya tidak sedikit juga yang punya masalah di situ. Kemudian dari Ibu Sandra tentang asesmen PPDB masa online ini seperti apa? Teknis pelaksanaan asesmen online seperti itu. Kemudian terakhir dari Pak Mas Rato dari Bau-Bau nih, teknik guru kunjung itu seperti apa? Karena kan ya memang harus dikunjungi sepertinya karena orang tua ya selain gagap teknologi juga tidak memiliki alatnya, tidak memiliki handphone yang canggih begitu. Silakan Pak Ais dulu barangkali. Mungkin Pak Wiwit dulu ya, boleh. Pak Wiwit dulu boleh, silakan. Ya boleh begitu ya, biar ya Pak. Terima kasih. Yang pertama mengenai kendala teman-teman guru yang memiliki persoalan dalam pemahaman IT. Ini pengalaman di SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat, ada yang namanya program peningkatan kompetensi pendidik. Di mana ketika proses pembelajaran jarak jauh ini dimulai, maka guru-guru dibekali dengan pelatihan penggunaan berbagai media daring. Yang pertama, bagaimana diajar cara mempergunakan aplikasi Webex Meeting misalnya. Bagaimana mempergunakan aplikasi Zoom seperti yang saat ini kita pakai. Terus ada pelatihan juga bagaimana membuat Google Form. Itu akan sangat bermanfaat dalam evaluasi penilaian proses pembelajaran bagi anak-anak yang memang mampu. Itu dilakukan secara berkala dan itu harus dilakukan oleh sekolah. Mau tidak bisa guru mencari sendiri. Mending kalau punya waktu, punya kemampuan belajar. Tetapi bagaimana jika gurunya tidak tahu kemana harus belajar, maka sekolah harus memfasilitasi. Apabila di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas, mungkin harus dipastikan bahwa guru-gurunya memiliki kemampuan dan pemahaman mempergunakan teknologi. Dengan kondisi begini, teknologi ini menjadi kebutuhan yang dasar, salah satu kebutuhan dasar bagi anak-anak yang mampu mempergunakannya, dan orang tua memiliki ketersediaan dalam fasilitas. Dalam BOS juga, dalam bantuan operasional sekolah yang saya tahu, ada penganggaran alokasi untuk bantuan kuota atau pulsa bagi orang tua dan guru dalam kesuksesan pembelajaran jarak jauh. Tentu pemerintah dengan kebijakan ini sangat memahami betul kebutuhan daring ini menjadi bagian dari kesuksesan dalam pembelajaran jarak jauh. Makanya ada kebijakan untuk menganggarkan dalam kuota atau pulsa. Saya yakin Bapak Ibu juga sekarang
mempergunakan juga kuota, makanya bisa tatap muka sekarang dalam daring ini. Gitu. Nah, untuk guru yang tidak memiliki IT, tentu harus didorong oleh sekolah, difasilitasi bagaimana bisa belajar. Sekarang banyak sekali tuh Pempat TK menyelenggarakan webinar-webinar, pelatihan-pelatihan daring. Sayang, kalau kita tidak mengerti cara mengaksesnya, kita akan tertinggal jauh. Saya mendengar ada kawan yang selama pembelajaran jarak jauh ini sudah dapat 8 sertifikat kegiatan daring dari mengikuti berbagai kegiatan. Luar biasa. Mungkin dalam 3 bulan ini kegiatan kalau kondisi normal hanya 1 lembar sertifikat, tapi dengan kemampuan teknologi bisa mengakses berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik instansi maupun organisasi swasta, bisa lebih dari 5, bahkan ada yang 8 gitu 1 orang. Itu kan luar biasa. Sayang bagi guru yang pemahaman IT-nya tidak bisa mengikuti kondisi sekarang. Maka pemahaman IT itu menjadi kebutuhan dasar untuk kondisi sekarang dan yang akan datang. Karena saya menganalisa sendiri untuk siswa saya. Dulu ketika anak tidak masuk itu 1-2 hari karena orang tuanya mungkin ada kesibukan tidak bisa mengantar, atau anaknya hanya sakit-sakit batuk-batuk kecil tidak ke sekolah, los tidak belajar, tidak ada pendampingan jarak jauh. Tetapi dengan kondisi sekarang menjadi sebuah ide baru buat saya ketika murid saya tidak hadir ke sekolah karena sakit yang tidak terlalu berat, bisa melakukan aktivitas di rumah, saya manfaatkan dengan media daring ini anak bisa belajar. Begitu. Terus bagaimana dengan asesmen online? Dengan asesmen online. Ini di SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat juga sekarang sedang penerimaan peserta didik, Bu. Kita membagi 2 model penerimaan. Ada penerimaan dengan online. Kita berikan link melalui media sosial. Terus kita kirimkan juga ke beberapa orang tua yang mungkin punya kenalan yang ada anak yang akan masuk, dan kita berikan linknya menggunakan Google Form. Orang tua tinggal mengisi saja. Juga kita memberikan jalan dengan, ada guru piket di sini, ada petugas piket yang menerima pendaftaran siswa baru. Di sekolah ada piketnya. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri bukan termasuk zona merah atau zona kuning, kita masuk zona biru, belum hijau. Jadi aktivitas guru di sekolah itu maksimal 50%, sehingga guru bisa melakukan aktivitas 50% dengan jumlah yang ada itu di sekolah. Sehingga asesmen bisa dilakukan bagi siswa-siswa yang calon-calon siswa yang bisa datang ke sekolah. Lantas bagaimana dengan siswa yang tidak bisa melakukan tidak bisa datang ke sekolah? Bagaimana teknik asesmen online? Nah, ini jadi kepikiran juga oleh saya. Mungkin Pak Agus Sensus nih dapat memberikan solusi yang tepat. Strategi apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan asesmen kepada anak-anak yang asesmen online ya? Ini juga jadi wawasan baru lah bagi saya selaku guru untuk anak-anak yang tidak dapat hadir ke sekolah, bagaimana strategi melakukan asesmen online. Mungkin, mangga Pak Agus. Ya, baik Pak Wiwit ya. Saya akan merangkum dari Ibu Marina dari Sumsel ya, Ibu Sandra dari Sumbar, dan Pak Mas Suto dari Bau-Bau. Untuk pembelajaran di era new normal ini, termasuk melakukan asesmen itu, kita memakai prinsip ada akomodasi kekecualian. Memang Ibu Sandra itu seharusnya itu ada dalil dalam guru melakukan asesmen. Apa? Perilaku ABK adalah yang sangat original buat guru untuk mencari data. Kalau itu memungkinkan bahwa
perilaku anak ABK yang oleh guru diobservasi langsung adalah sumber utama bagi guru untuk menggali data bahan assessment. Tapi persoalannya, di era sekarang kan tidak mungkin. Maka ada rumus kekecualian atau akomodatif. Saya itu ingat saya itu waktu diklat di belajar di Padang, Bu, di Sumbar itu. Ada petuah yang menggambarkan rumus kekecualian. Orang Padang itu adalah orang yang sangat kuat memegang nilai-nilai agama. Dan sangat kuat untuk mendorong anaknya keluar daerah untuk untuk bekerja. Tetapi ada 4 petuah dari neneknya. Nah, setiap ada bujang yang mau pergi keluar Padang itu ada 4 petuah. Nah, kalau kamu di luar Padang belum dapat pekerjaan, jangan pernah kau mencuri kecuali terpaksa. Itu kan kecualian. Yang kedua adalah, nah, kalau kamu di kampung orang belum dapat pekerjaan, jangan, nah, kalau kamu di kampung orang sibuk, jangan pernah tinggalkan sholat, kecuali lupa. Yang ketiga, ini yang harus kita, Pak Wiwit, hindari. Nah, kalau kamu di kampung orang sudah menjadi sekretaris 3 IGPKHI, ingat sekarang musim gratifikasi. Kalau kamu diberikan amplop ketika PPDB, jangan terima amplopnya, kecuali isinya. Itu ya. Yang keempat, kata Pak Tum, nah, kalau kamu sudah berkeluarga, jangan pernah kau berselingkuh, kecuali Bunda Suko sama Suko. Nah, itu jangan ya, jadi dari itu. Nah, sekarang saya kembali ke assessment berbentuk online. Nah, Ibu Sandra itu, Bu, Ibu bisa memanfaatkan orang tua anak. Jadi Ibu gunakan subjek sekunder. Ibu itu buatlah format sederhana. Saya ingat Pak Wiwit, sebab tidak semua orang tua itu kan memahami tentang bahasa pendidikan. Jadi Ibu itu buatlah angket sederhana yang berisi 4 pertanyaan. Tujukan pada orang tua siswa, baik by telepon, baik by email, kalau bisa baik by WhatsApp. Pokoknya juga kalau mungkin nggak mungkin kita datangi ke rumah. Karena kan sekarang udah era new normal, kan boleh, tapi dengan tetap pakai masker dan sebagainya. 4 hal. Pertama adalah Ibu tanyakan kepada orang tua itu, Ibu, apa yang menjadi kebiasaan anak Ibu itu di rumah dari pagi sampai malam hari? Oh, pagi-pagi ke kamar mandi misalnya. Jam 7 ke meja makan. Jam 8 ke ruang musik misalnya. Itu ditanya, Bu, dicatat. Nah, ini apa ini implikasinya? Kalau guru sudah memiliki data tentang kebiasaan anak di rumah, maka guru bisa membuat program di sekolah itu. Anak itu perlu latihan toileting, perlu latihan memegang garpu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa by phone atau buku ditulis itu, tanyakan kepada orang tua anak itu, tanyakan tentang benda apa yang anak Ibu sukai dan yang anak Ibu tidak sukai. Oh, benda kasar, benda halus, benda cair, benda fleksibel, kalau kata Bu Nur Smith, yang bisa panjang, bisa pendek. Itu kan, nah, itu terserah nanti diungkap aja ke orang tua itu. Yang ketiga adalah di angket itu tanyakan situasi apa yang anak sukai dan tidak sukai. Oh, Bu, kalau sama anaknya di rumah suka menyendiri, suka suasana gelap, terang. Nanti Ibu di sekolah itu ketika mau mendekati anak itu, gunakan situasi yang anak sukai di rumah itu. Ini akan menghindari penolakan. Sebab kita itu memberikan sebuah tawaran yang anak sukai. Nah, Ibu yang keempat, Ibu Sandra, Ibu Marina, dan Pak teman-teman itu, dalam kita ke orang tua itu, sebagai pengertian ke anak itu apa? Tanyakan
apa yang menjadi harapan orang tua menyekolahkan anaknya. Itu bisa ditanyakan harapan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Nanti harapan orang tua itu upayakan akomodir menjadi program pendampingan, program pembelajaran buat anak itu. Jadi Ibu Sandra, nanti kalau Ibu nanti sore jalan-jalan, jangan lupa cari toko Christine ya, nanti beli keripik Sinjai di Padang itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Ibu Sandra itu, Ibu nanti ke anak tidak mungkin, Ibu bisa ke orang tua. Bisa by phone online, bisa langsung ya. Di era new normal memungkinkan guru dan orang tua itu bertemu, memungkinkan, tapi tetap memakai protokol kesehatan, minimal nggak boleh physical distancing, harus menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Terus saya itu punya, jadi Ibu bisa, Ibu di Sumbar mengamalkan 4 pertanyaan dalam orang tua itu. Sebagai pengganti, Ibu tidak bisa melakukan observasi kepada anak. Emang secara filosofis, secara dalil, sumber informasi yang tepat untuk assessment adalah mengobservasi anak. Tapi kan ini kan tidak mungkin. Nah, kita alihkan kepada ibunya, ada rusohnya. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan Pak Mas Rato itu ya, dan Ibu itu jadi betul. Jadi dalam pedoman surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 dari Kemdikbud itu, bahwa moda yang digunakan dalam era new normal ini tidak mesti harus luring. Tetapi ada 3 pilihan Pak Mas. Ada luring, bisa lewat WhatsApp, email, Picom, Zoom, Webex, dan sebagainya. Ini kita luring. Pak Ketum di Cianjur bisa ketemu dengan Pak Zul di Tanjung Pinang, tapi baru bertemu fisik, belum bisa langsung. Masih ada lagu menahan kerinduan atau kapal bertemu itu. Nah, tapi yang kedua itu bisa daring, Pak. Itu bisa lewat surat buku tertulis, bisa lewat modul, bisa lewat dikunjungi, boleh. Dalam era new normal memungkinkan guru home visit, tetapi tetap menjaga kenormalan yang baru. Apa itu? Pakai masker. Jadi nanti itu ada prinsipnya fleksibilitas. Jadi jangan memaksakan luring, tapi diberikan pilihan. Boleh luring murni, daring murni, maupun combine, dikombinasikan. Kalau Pak Wiwit sedang mengkombinasikan antara ganjil dan genap, ya istrinya Pak Wiwit ya. Berikan itulah. Kepada Ibu Marlina dari Sumsel, Bu ya. Kalau di Jawa Barat itu kalau pagi-pagi orang sarapan nasi kuning. Kalau saya itu waktu ke Sumsel itu empe-empe. Di situ ada empe-empe dan empe-empe ampera, Bu ya. Itu ke the habit life orang Sumsel, ke empe-empe. Kalau di Pak Zulkifli ada nasi lemak di Pinang itu. Nah, jadi bagaimana orang guru yang udah tua untuk belajar teknologi. Memang sulit yang udah tua itu. Meskipun kata Pak Wiwit itu banyak manfaat dari IT itu. Bagi yang sudah tua, la tahzan, nggak usah bersedih. Kita punya anak, punya mantu. Saya ketika PLPG itu ada kan guru yang udah tua, yang bawa laptop, baru dipijit, on, bismillah, nyala, alhamdulillah. Ibu, ini punya siapa? Laptopnya punya mantu, nggak apa-apa awal-awal. Nah, nanti kita itu bisa bertahap. Saya itu lebih senang WA daripada SMS daripada WA. Ibu pakai SMS dulu aja, apa-apa. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi the habit of life, kebiasaan. Nah, yang kedua, Ibu Marina itu, kalau kita belum bisa sendiri, ini kan kita masih jarak jauh. Kan ada anak. Ibu punya anak bungsu yang udah SMA.
jadikan anak sebagai mitra kita untuk mengkondisikan IT-nya, biarlah kontennya menjadi wewenang Ibu Marina. Jadi nanti mungkin pagi-pagi mengajak anak yang bungsu, adek yuk kita buka Zoom sambil sarapan empek-empek di Palembang itu. Ya itu boleh Bu ya, oke. Jadi mungkin teman-teman ya, pas mungkin Pak Imnya sampai 3:30 waktunya. Saya yang terakhir untuk yang semua teman-teman itu, ada dari Ibu Desak, Pak Tum lewat WA, saya itu bertanya, Pak Wiwit, bagaimana Pak pola pembelajaran bagi anak ABK, dia itu yang pingin ke sekolah. Padahal kan dalam pandemik hindari kontak fisik. Nah, saya sarankan kalau anak kekeh keras ingin ke sekolah, jangan anak biarkan ke sekolah sendiri. Harus orang tua full ke kelas. Dan itu pun bobotnya kalau ada seminggu mungkin cukup sehari. Yang 3 harinya substitusi. Anak di rumah, orang tua ke sekolah. Itulah suasana untuk saling membelajarkan. Saling menyepakati. Ibu Desak ya, jadi Ibu Desak. Pertama, apa-apa anaknya itu dalam era new normal, mesti disarankan anak di rumah yang aman, tapi untuk kondisi tertentu dengan catatan orang tua full memegang anak. 1 rumah. Nah, kesananya itu anak kurangi ke sekolah, anak berikan tugas yang menyenangkan. Dengan dulu yang berat-berat, tapi yang fungsional, yang kontekstual. Nah, nanti yang ke sekolah, substitusi gantilah Ibu Desak. Harusnya anak ke sekolah, jadi orang tua. Disitulah terjadi surhat. Pembicaraan. Apa yang guru inginkan, apa yang orang tua inginkan. Baru buat kesepakatan. Begitu teman-teman ya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, teman-teman tidak boleh risau dengan kondisi ini. Semua kondisi pasti ada hikmahnya. Dulu di Amerika 20 tahun ke belakang ada fenomena baby boom, ledakan bayi. Dulu itu di Amerika ada ancaman lost one generation. Amerika akan hilang 1 generasi, sehingga ada propaganda bagi pasangan muda yang baru menikah, punya anak 1 dapat bonus sekian, yang kedua sekian. Tapi karena kan sibuk, suaminya ke Amerika Utara, istri ke Amerika Selatan. Jadi kan nggak ada waktu untuk membuat anak. Sehingga dibuatlah kondisi seperti corona apa? Pemadaman listrik selama 2 minggu. Tapi ada dulu pengumuman, teman-teman, 2 minggu ke depan listrik mati. Hanya ada 1 kegiatan tanpa menggunakan listrik. Kan mau ke kantor, nggak ada kereta. Mau ngetik, nggak ada listrik. Hanya ada 1 kegiatan, Pak Wiwit bersama istrinya yang tanpa listrik itu. Nah, udah listrik dinyalakan, sebulan kemudian lakulah dokter kandungan yang konsultasi. Terjadilah ledakan bayi ya Pak Jamal ya. Jadi kalau Pak Jamal di Sulsel masa distrik, nggak usah khawatir, dapat melakukan kegiatan yang lain. Demikian saya kembali kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Sebetulnya waktu kita sudah selesai di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini animo yang mau bertanya lumayan luar biasa. Dan pertanyaan-pertanyaan hebat-hebat nih. Para narasumber masih berkenan menahan dulu ya? Boleh. Oke. Ini masih ada yang bertanya nih via chat. Boleh. Juga, bagaimana katanya nih dengan siswa baru yang belum pernah belajar di sekolah? Gimana mengkondisikannya itu? Nah, itu dari chat seperti itu. Kemudian, baik saya buka lagi deh. Siapa lagi nih yang akan bertanya? Dari mana, Pak? Silakan, Pak. Dari mana daerahnya?
Belum? Atau sudah cukup kah? Tidak ada yang bertanya lagi? Baik, sambil nunggu pertanyaan, Ya. silakan aja Pak. Pak Ais atau Pak Wiwit dulu nih, silakan. Boleh Pak Wiwit? Ya. Oh, Boleh iya, ya. Pak. Oke.